Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, suatu sukacita besar kalau pagi hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan menikmati firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-8, kita akan baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 8, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Ulangan 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saya baca ulang ayat 14 Bapak Ibu. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memberikan tema buat renungan kita pagi hari ini. Jangan melupakan Tuhan, ya. Jangan melupakan Tuhan. Kita lihat dalam ayat pokok pembacaan kita pagi hari ini, dalam ayatnya yang ke-11, di situ dituliskan, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, peringatan ini Musa menyampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di tanah Kanaan ada banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan, yaitu dewa yang mereka yakini yang membuat tanah Kanaan itu menjadi subur dan makmur. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu, yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka tidak melupakan Tuhan. Karena di tanah Kanaan mereka akan memasuki tanah yang penuh dengan berkat, ya. Kita tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan janji firman Tuhan kepada bangsa Israel, saya bacakan ayat sebelumnya Bapak Ibu, ya. Dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Ini berkat, ya, yang Tuhan sediakan dan akan dinikmati, diperoleh oleh bangsa Israel ketika mereka menduduki tanah Kanaan. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, di dalam pasal 18 ini ayat 7 sampai ayat yang ke-10 itu adalah janji berkat yang melimpah yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam pasal 6 Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita belajar pasal 6, ya, di dalam ayat 10, 11 juga ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pasal tersebut. Ketika Tuhan berjanji mereka akan menduduki gedung-gedung yang mereka tidak bangun, ya. Mereka akan menikmati buah dari pohon yang mereka tidak tanam. Nah, luar biasa. Di dalam pasal 8 Tuhan mengatakan kamu tidak akan kekurangan suatu apapun karena Tuhan sudah sediakan berkat bagi orang Israel. Tapi Bapak Ibu, ada satu peringatan Musa, ya, selain jangan ada Allah lain kepadamu. Nah, di sini tentang kelimpahan berkat. Ketika hidup bangsa Israel diberkati, diberikan kelimpahan, diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Tuhan.
Musa berkata, ketika engkau menikmati semua itu, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita semua, Tuhan begitu baik. Tuhan mempercayakan banyak sekali berkat dalam kehidupan kita. Berkat materi, kepintaran, dan segala macam yang Tuhan percayakan. Pagi hari ini juga kita mau belajar mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan ya Bapak Ibu. Mungkin setiap keluarga, setiap kita berbeda apa materi, berkat-berkat yang Tuhan berikan ya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Terkadang anak-anak Tuhan sebelum diberkati Tuhan akan terus berdoa meminta supaya Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya, atau untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi terkadang Bapak Ibu, kalau kita mau merefleksi diri kita atau mau melihat di sekeliling kita, banyak anak-anak Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, mengutamakan usahanya karena sudah diberkati, takut kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang mungkin sudah undur dari ibadah, mungkin dulunya begitu rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan mulai mundur dari beribadah ya, mulai mundur dalam hal mengasihi Tuhan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita, itu mengasihi Tuhan Allah ya di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang ada juga ya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ketika semuanya baik, ketika sudah diberkati, ada usaha yang dikembangkan, mundur dari pelayanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa nyaman dan tidak ada sesuatu yang kurang lagi di dalam kehidupannya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Mari kita mau terus ya mencari Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, karena segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, itu asalnya dari Tuhan. Kita melihat ayat berikut Bapak Ibu ya. Ayatnya yang ke-14 dalam pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Ada nasihat lagi Bapak Ibu ya. Ya, tadi yang pertama kita belajar apa sih yang membuat kita melupakan Tuhan. Saya sudah mengutarakan tadi. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata jangan engkau tinggi hati. Bapak Ibu, kadang-kadang memang keangkuhan hidup ya, merasa saya paling hebat, saya paling kaya, dan menganggap rendah orang yang mungkin di bawah kita. Itu kadang terjadi. Makanya firman Tuhan berkata jangan engkau tinggi hati. Di dalam Amsal 16 ayat 5 firman Tuhan berkata orang yang tinggi hati ya, kekejian bagi Tuhan, ia tidak luput dari hukuman. Demikian juga dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Luar biasa ketika Tuhan mengingatkan kita melalui setiap kebenarannya Bapak Ibu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan atau berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi kita sudah baca Amsal 16 ayat yang ke-12. Sekarang ayat 16 ayat Amsal 16 ayat 12b Bapak Ibu berkata, tetaplah rendah hati karena ketika diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Bapak Ibu ya, mungkin anak-anak Tuhan ada yang sampai kuliah sarjana, doktor dan sebagainya ya, diberi keberhasilan oleh Tuhan. Tuhan katakan tetap rendah hati. Bapak Ibu, orang menghargai kita bukan karena kita kaya. Ya, bukan itu saja, tetapi firman Tuhan katakan ketika kita hidup dalam keberkatan Tuhan dan kita tetap hidup dalam rendah hati, di situ terletak kehormatan. Ya, begitu indah, begitu mulianya Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka dihormati, justru mereka akan mendapatkan kehormatan lebih ketika mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tetap rendah hati ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal 18 ayat 17 tadi firman Tuhan berkata demikian ya. Jangan berkata ya, kekuasaanku, kekuatanku, karena keperkasaan tanganku sehingga aku memperoleh segala kekayaan yang aku miliki. Ya, jangan berkata seperti itu di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam ayat 18 berkata, ingat
bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, kekuasaan sehingga engkau memperoleh kekayaan. Itu dalam Ulangan 18 ayat yang ke-18 Bapak Ibu ya. Semua kita dapat memperolehnya, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi mari kita tetap rendah hati. Amsal 16 ayat 12b di sana berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya mari kita mempergunakan berkat yang Tuhan berikan dengan takut akan Tuhan, dengan tidak melupakan Tuhan. Artinya menggunakan berkat-berkat itu dengan hal-hal yang baik ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan supaya kita tidak melupakan Tuhan? Kita kembali pada ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu ya, Ulangan 8 ayat 11. Tetap berpegang kepada perintah Tuhan ya, tetap berpegang kepada ketetapan firman Tuhan ya. Yang kedua ya, di pasal 6 ayat 13 dikatakan kita harus tetap taat ya. Taat kepada Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan berubah setia Bapak Ibu ya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Dan ketika kita setia beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika kita rajin beribadah, itu dapat mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita dapat mengerti, dapat melakukan setiap perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita perbuat di dalam kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang melupakan Tuhan ketika kita diberkati oleh Tuhan ya. Menjadi berubah setia ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita mempergunakan harta, kekayaan, semua yang Tuhan berikan, kepandaian apapun itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuliakan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tidak melupakan Tuhan ketika Tuhan mempercayakan segala yang terbaik, harta kekayaan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus hidup dalam rendah hati. Kami mau terus taat dan setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Dan kami mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu, jemaat GPD El Shaddai Magelang yang menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.